Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu? Let's go! Duel Big Match Liga Inggris mempertemukan Manchester United yang mengakhiri laga menghadapi Chelsea dengan skor imbang 1-1 pada Minggu malam waktu Indonesia. Setelah menutup babak pertama dengan banyak peluang yang gagal menjadi gol, kedua tim memasuki babak kedua dengan tuan rumah membuka keunggulan terlebih dahulu lewat penalti Bruno Fernandes. Penalti diberikan usai pelanggaran yang dilakukan oleh Robert Sanchez kepada Højlund setelah menerima umpan panjang Casemiro ke kotak penalti. Sayangnya, keunggulan Setan Merah hanya bertahan 4 menit. Bola liar hasil sepak pojok Chelsea berhasil disambar oleh Moises Caicedo untuk membawa tim London Biru menyamakan kedudukan yang bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil ini membuat MU berada di posisi ke-13 dengan 12 poin, sedangkan Chelsea berada di posisi ke-4 dengan 18 poin. Laga seru menyajikan Tottenham Hotspur yang sukses menang comeback dramatis atas tamunya Aston Villa dengan skor 4-1 pada Minggu malam waktu Indonesia. Di babak pertama, Villa berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui Morgan Rogers di menit 31 lewat skema tendangan pojok. Tertinggal 0-1, tuan rumah baru bisa membalas ketika babak kedua berjalan 4 menit lewat Brennan Johnson yang menerima umpan silang dari Son Heung-min. Di pertengahan babak kedua, The Lily White akhirnya membalikan keadaan melalui Dominik Solanke. Kerjasama umpan antara Kulusevski dan Johnson berbuah trupas yang sukses diselesaikan dengan cantik oleh Solanke. Bahkan, striker asal Inggris itu sukses mencetak gol keduanya 4 menit berselang usai build-up Villa berhasil dipotong oleh Pape Matar Sarr. Sebagai penutup, James Maddison ikut menuliskan namanya di papan skor lewat tendangan bebasnya di akhir laga. Tottenham pun menang 4-1. Hasil ini membuat Tottenham kini menempel Villa di posisi ke-7 dengan 16 poin. Liverpool kembali berhasil mengalahkan Brighton dengan skor 2-1 dalam lanjutan Premier League pekan ke-10 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Kendati tuan rumah sempat tertinggal 0-1 lewat sepakan keras Ferdi Kadioglu di menit 14, namun, perjuangan tim asuhan Arne Slot itu akhirnya membuahkan hasil di menit 69 melalui Cody Gakpo. Dan, 3 menit kemudian, serangan balik cepat dari Curtis Jones berhasil diakhiri oleh syuting cantik Mohamed Salah yang sekaligus menjadi gol penentu kemenangan Liverpool 2-1 atas The Seagulls. Kemenangan ini membuat The Reds naik ke puncak klasemen dengan raihan 25 poin menggeser Manchester City yang baru saja menderita kekalahan pertamanya di Premier League musim ini atas Bournemouth. Ya, City baru saja dipermalukan oleh tuan rumah Bournemouth 2-1 dalam laga Premier League pekan 10 Sabtu malam waktu Indonesia. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Bournemouth langsung unggul cepat lewat sontekan Antoine Semenyo di menit 9. Ia sukses menerima umpan dari Milos Kerkez yang menang 1-1 dengan Phil Foden. Berlanjut di babak kedua, build-up yang memanfaatkan kelebaran kembali berujung petaka untuk City. Persis seperti saat mereka tersingkir di 16 besar EFL Cup dari Tottenham. Kali ini, Bournemouth memanfaatkan sisi kanan City dan diakhiri umpan silang Milos Kerkez kepada Evan Nilsson di tengah. Tertinggal 2 gol, tim asuhan Pep Guardiola akhirnya mencetak gol hiburan di menit 82 lewat sundulan Joško Gvardiol. City pun kalah 2-1 dan turun ke posisi kedua dengan 23 poin. Sedangkan tim pemburu gelar IPL lainnya, Arsenal, juga harus takluk dari tuan rumah Newcastle United dengan skor 1-0 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dilesakan oleh Alexander Isak pada menit ke-12. Berawal dari direct build-up vertikal The Magpies yang tertuju kepada Joe Willock. Thomas Partey sebenarnya berhasil menang duel udara dengan Willock. Namun,
Bola jatuh ke kaki Isak yang menggeser bola ke Anthony Gordon di kanan. Winger asal Inggris itu pun sukses mengirimkan umpan crossing kembali kepada Isak yang berdiri di antara dua bek The Gunners. Tuan rumah pun unggul 1-0 hingga akhir laga. Di La Liga Spanyol, Barcelona tetap kokoh menjadi pimpinan klasemen menyusul kemenangan 3-1 atas rival sekota, Espanyol, pada Minggu malam waktu Indonesia. Dominasi Barca atas tim tamu sudah terlihat ketika tim asuhan Hansi Flick itu langsung unggul cepat di menit 12 lewat Dani Olmo. Ia sukses menyambut umpan Lamine Yamal di dalam kotak penalti. 11 menit berselang, direct vertical pass yang menjadi ciri khas Barca musim ini, kembali membuahkan gol yang kali ini disumbangkan oleh Rafinha. Tertinggal 2 gol, tim tamu semakin terpuruk ketika Blaugrana kembali membobol gawang Espanyol lewat sepakan keras Dani Olmo yang tak mendapat hadangan di depan kotak penalti. Sebagai hiburan, Espanyol pun akhirnya mencetak gol yang sah di menit 63 lewat Javi Puado usai 2 gol sebelumnya dianulir wasit. Barca pun menang 3-1 dan tetap duduk di puncak klasemen dengan 33 poin. Atletico Madrid berhasil meraih poin sempurna kala menaklukkan tamunya, Las Palmas, dengan skor 2-0 pada Minggu malam waktu Indonesia. Di babak pertama, tim asuhan Diego Simeone berhasil memecah kebuntuan di menit 37 melalui putra sang pelatih, Giuliano Simeone. Gol pun tercipta usai Nahuel Molina dengan cerdik memberikan umpan panjang kepada Giuliano, yang berlari mengekspos ruang di belakang garis pertahanan Las Palmas. 1-0 Atleti memimpin hingga menit ke-83, sebelum akhirnya Rodrigo de Paul berhasil memberikan umpan terupas kepada Alexander Sorloth yang lepas dari penjagaan. Skor 2-0 untuk tuan rumah pun bertahan hingga akhir pertandingan. Pimpinan klasemen Serie A Napoli justru takluk di tangan tim kuda hitam Atalanta dengan skor 0-3 pada Minggu malam waktu Indonesia. Bermain di depan publiknya sendiri, Napoli harus mengakui keunggulan tim tamu sejak menit ke-10 lewat gol dari Ademola Lookman. Winger asal Nigeria itu juga menjadi aktor utama di gol kedua Ladea pada menit 31. Sedangkan gol penutup kemenangan tim tamu hadir di penghujung laga melalui striker timnas Italia Matteo Retegui. Atalanta pun menang 0-3 dan naik ke posisi 3 klasemen dengan koleksi 22 poin. Raksasa Italia, Inter Milan, berhasil mengamankan 3 poin berkat kemenangan 1-0 saat menjamu Venezia di Giuseppe Meazza Senin dini hari waktu Indonesia. Satu-satunya gol yang disahkan wasit di laga kali ini adalah gol yang dilesakkan oleh Lautaro Martinez di menit 65. Striker sekaligus kapten Razuri itu sukses menyundul bola umpan crossing dari Federico Di Marco di sisi kiri. Inter pun menang 1-0 dan masih menempel Napoli di puncak dengan selisih 1 poin. Raksasa yang belum stabil, AC Milan, akhirnya meraih 3 poin usai kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Monza dalam lanjutan Serie A pekan ke-11 Minggu dini hari waktu Indonesia. Serangan balik Rossoneri di menit 43 melalui Christian Pulisic menghasilkan situasi 4-2. Ia pun melepaskan crossing yang berhasil jatuh di kepala Morata. Kendati sundulan striker timnas Spanyol itu sempat terblok bek Monza, namun bola liar berhasil disambar oleh Tijani Reinders yang tak terkawal. Milan pun unggul 0-1 yang bertahan hingga akhir laga. Sedangkan sinyonya tua Juventus juga berhasil mencuri 3 poin dalam lawatannya ke markas Udinese berkat kemenangan 0-2 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Di menit 19, serangan Bianconeri di sisi kiri menciptakan overload yang diakhiri oleh sepakan keras ke Thuram. Bola pun membentur tiang sebelum memantul ke badan kiper Udinese dan masuk ke gawang. Unggul 1 gol,
Juve berhasil menggandakan kedudukan di menit 39. Hilangnya bola penguasaan tuan rumah di lini tengah berhasil dimanfaatkan oleh Kenan Yildiz dengan melepaskan sepakan keras ke tiang jauh. Kendati sempat membentur tiang, bola muntah berhasil disambar oleh Nicolo Savona ke gawang Okoye. Juve pun unggul 0-2 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Di Jerman, pimpinan klasemen Bayern Munchen semakin kokoh di puncak usai mengalahkan Union Berlin dengan skor 3-0 pada Sabtu malam waktu Indonesia. The Bavarian sukses membungkam tim tamu sejak menit 15. Pergerakan Michael Olise di kotak penalti berbuah pelanggaran yang sukses dieksekusi oleh Harry Kane. Di akhir babak pertama, kombinasi umpan di sisi kiri Bayern berhasil diakhiri oleh sepakan keras Kingsley Coman. Gol 2-0 tuan rumah unggul. 6 menit usai turun minum, Bayern memainkan direct switch play ke wing kanan. Rafael Guerreiro yang berada di sana langsung mengirimkan umpan crossing ke kotak penalti dan diakhiri oleh finishing dari Kane. Bayern pun menang 3-0 dan tetap memimpin Bundesliga dengan 23 poin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!